Bayangkan sebuah pasar Ramadan yang ramai, penuh dengan aroma makanan yang menggugah selera. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu kedai yang selalu dikerumuni pembeli. Takjilnya terlihat biasa saja, kolak pisang, bubur sumsum, es buah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap orang yang membeli di sana, selalu kembali lagi esoknya, dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka tidak bisa berhenti. Dan malam itu, seorang pemuda bernama Raffi menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam takjilnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam makanan manusia. Suara azan maghrib berkumandang, pertanda waktunya berbuka puasa. Pasar Ramadan di kawasan Malang pun semakin ramai. Raffi, seorang mahasiswa yang baru pulang dari kampus, bergegas membeli takjil. Ia melewati deretan pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya. Namun, ada satu kedai yang menarik perhatiannya. Kedai kecil dengan lampu temaram, tapi selalu dipenuhi pembeli. Nama kedainya, Takjil Berkah Maksum. Raffi melihat antrian panjang di depan kedai itu. Heran, karena takjil yang dijual tampak biasa saja. Seorang ibu di sampingnya berbisik, "Mas, kalau beli di sini, hati-hati ya, banyak yang bilang takjil Maksum ini bikin ketagihan." Raffi hanya tersenyum. "Ah, mungkin rasanya memang enak," pikirnya. Ia pun ikut mengantri. Saat tiba gilirannya, seorang wanita tua dengan senyum lebar menyodorkan plastik berisi kolak pisang. Tangannya keriput, matanya sedikit sayu. Tapi ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya, sesuatu yang terasa dingin dan menekan. "Silakan, nak, pasti suka," kata Maksum dengan suara serak. Malam itu, Raffi pulang dengan perasaan aneh. Ia duduk di kamarnya, menatap plastik kolak yang masih tertutup rapat. Entah kenapa, ia merasa ragu untuk memakannya. Namun, rasa lapar mengalahkan pikirannya. Ia pun menyendok satu suap kolak itu ke dalam mulutnya. Saat kolak itu menyentuh lidahnya, Raffi merasakan sensasi yang luar biasa. Rasanya manis tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa gurih aneh yang tidak seharusnya ada dalam kolak pisang. Ia berhenti sejenak, menatap sendoknya. Dan saat itulah ia melihatnya. Di dalam mangkuk, ada sesuatu yang bergerak. Bukan sekadar pisang atau mutiara, tapi sesuatu yang lebih kecil, menggeliat seperti cacing. Raffi tersentak. Tangannya gemetar. Ia mencermati lebih dekat. Matanya membelalak saat menyadari bahwa benda itu bukan cacing, melainkan potongan kecil jari manusia yang sudah menghitam. Raffi terjatuh dari kursinya. Mangkuk kolak terlempar ke lantai. Dan di saat yang sama, ia mendengar suara dari luar jendelanya. Suara napas berat diikuti bisikan lirih. "Kau sudah memakannya. Besok, kau pasti kembali." Raffi terduduk di lantai, napasnya memburu. Mangkuk kolak yang jatuh pecah berantakan, isinya tumpah ke lantai. Namun, yang membuatnya merinding adalah potongan kecil menghitam yang baru saja ia lihat dalam makanannya. Tangannya gemetar saat ia merangkak mundur, menjauh dari tumpahan kolak yang kini terasa menjijikan. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dari luar jendela terdengar lagi, bisikan halus, tapi tajam menusuk telinganya. "Kau sudah memakannya. Besok, kau pasti kembali." Darah Raffi berdesir. Ia menoleh perlahan ke arah jendela kamarnya yang masih tertutup rapat. Hanya ada gelap di luar sana. Tapi entah kenapa, ia merasakan sesuatu seperti ada yang berdiri di balik kaca jendela, mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke jendela. Tangannya terulur, berniat menarik tirai. Namun, sebelum jari-jarinya menyentuh kain itu, terdengar suara ketukan, pelan, tapi tegas. "Tok, tok, tok." Raffi menahan napas. Ini sudah hampir tengah malam. Siapa yang mengetuk jendelanya di jam segini? Dengan gerakan perlahan, ia menarik tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun, sebelum ia sempat merasa lega, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela. Sebuah bekas telapak tangan, besar dan berwarna kehitaman, menempel di sana. Raffi melangkah mundur, perutnya terasa mual. Bau anyir tiba-tiba memenuhi kamar. Ia menoleh ke lantai, ke arah tumpahan kolak yang tadi ia muntahkan. Dan saat itu juga, ia melihatnya. Tumpahan kolak itu kini bercampur dengan darah. Darah hitam pekat yang perlahan menggenang, seakan keluar dari mangkuk yang pecah. Seketika, terdengar suara cekikikan. Bukan dari luar, bukan dari dalam kamar, tapi dari dalam kepalanya. Suara itu semakin lama semakin keras, sampai akhirnya Raffi tidak bisa menahan teriakannya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar, menunggu pagi datang. Tapi saat azan subuh berkumandang dan ia merasa semuanya sudah berakhir, ponselnya tiba-tiba bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan takut, nak. Besok kau pasti kembali ke kedai Maksum." Semua pembeli selalu kembali. Pagi itu, Raffi duduk termenung di meja makan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia masih belum bisa melupakan kejadian semalam, potongan jari di kolak, suara bisikan di jendela, hingga pesan mengerikan yang masuk ke ponselnya. Di seberang meja, ibunya mengamati dengan cemas. "Raffi, kamu sakit? Kok mukamu pucat begitu?" Raffi menggeleng lemah. "Cuma kurang tidur, Bu." Ibunya menyodorkan segelas teh hangat. "Kalau capek, jangan dipaksakan. Puasamu kuat, kan?" Lagi-lagi Raffi hanya mengangguk. Jujur, ia masih tidak habis pikir. Apakah semalam itu hanya mimpi buruk? Atau ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan kedai Maksum? Satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali ke sana. Atau begitulah pikirnya. Menjelang sore, Raffi merasa perutnya mulai keroncongan. Ia belum makan sejak pagi, rasa lapar semakin kuat. Keinginannya untuk berbuka dengan takjil pun muncul, tapi setiap kali ia ingat kolak Maksum, perutnya kembali terasa mual. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke pasar Ramadan lagi. Kali ini, ia ingin membeli takjil di tempat lain. Namun, ketika ia sampai di sana, langkahnya terhenti. Matanya langsung tertuju pada kedai Maksum. Kerumunan masih mengular. Seperti kemarin, orang-orang tampak berdesakan untuk membeli. Yang membuatnya lebih merinding, ia mengenali beberapa wajah di antara mereka, orang-orang yang juga ia lihat kemarin. Mereka berdiri di antrean dengan ekspresi kosong, mata sayu seperti orang linglung. Raffi menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Ia memalingkan wajah, berusaha mencari penjual lain. Namun, setiap kali ia mencoba melangkah pergi, tubuhnya terasa berat. Seakan ada yang menahannya, atau mungkin, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin kembali ke sana. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihatnya, Maksum, berdiri di balik meja dagangannya, tersenyum lebar ke arahnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, di antara kerumunan pembeli, ada sepasang mata lain yang mengintainya dari balik panci besar kolak. Mata hitam pekat, tanpa kelopak, menatap langsung ke dalam jiwanya. Raffi terpaku. Napasnya tercekat. Tanpa sadar, ia melangkah mundur, lalu berbalik dan lari meninggalkan pasar. Ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Maksum masih tersenyum. Dan dari balik uap panas kolak yang menguar dari pancinya, sosok dengan mata hitam itu terus mengawasinya. Raffi berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Kakinya nyaris lemas ketika ia sampai di rumah. Dengan napas tersengal, ia mengunci pintu dan langsung menuju kamar. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan mata hitam yang mengintainya di balik panci kolak terus terngiang di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di kedai Maksum? Ia merogoh ponselnya, membuka pesan yang ia terima semalam. Nomor itu masih ada. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membalas. "Siapa kamu? Apa yang terjadi dengan kedai itu?" Pesan terkirim. Raffi menatap layar, menunggu balasan. 5 menit, 10 menit, tidak ada jawaban. Ia membuang napas kasar, melempar ponselnya ke kasur. Namun, tepat saat ia hendak merebahkan diri, ding! Sebuah pesan masuk. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia membaca isinya. "Jangan lari, nak. Kau akan datang sendiri. Mereka sudah memanggilmu." Tiba-tiba, hawa kamar terasa lebih dingin. Raffi menggigil, bulu kuduknya berdiri. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di sudut kamar, di antara rak buku dan lemari, ada sesosok bayangan hitam tinggi, berdiri kaku. Raffi tidak berani menoleh langsung. Tapi ia bisa merasakannya, sesuatu yang bukan manusia sedang berdiri di sana, mengawasinya. Napasnya tersengal. Perlahan, ia menggeser tangannya ke arah ponsel. Tapi sebelum jari-jarinya menyentuh layar, bayangan itu bergerak. Seketika, lampu kamar berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Dan sebelum kegelapan benar-benar menyelimuti ruangan, ia mendengar suara itu lagi. Bisikan serak yang sama, terdengar jelas di telinganya. "Kau sudah memakannya. Kau milik kami sekarang." Raffi berteriak, lalu semuanya menjadi gelap. Raffi terbangun dengan tubuh dingin. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal. Kamar masih gelap, lampu mati. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi ada sesuatu yang aneh. Perutnya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia menekan perutnya dengan tangan gemetar. Jantungnya hampir copot ketika ia merasakannya. Sesuatu di dalam sana menggeliat, bergerak, seperti sesuatu yang hidup. Perutnya berbunyi. Bukan bunyi lapar, tapi seperti bisikan samar.
Kau tidak bisa lari. Raffi tersentak, tangannya gemetar hebat. Ia bergegas bangkit dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, ia memaksa dirinya muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Yang keluar adalah gumpalan hitam lengket, berbau busuk, bercampur dengan potongan daging yang menggeliat seperti ulat hidup. Raffi mundur dengan mata membelalak, napasnya memburu. Gumpalan hitam itu bergerak di lantai, seperti berusaha kembali kepadanya. Ia merangkak ke belakang, tangannya mencari apa saja untuk dilempar. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam gumpalan itu, muncullah sepasang mata. Hitam, pekat, dan menatapnya dengan lapar. Lalu, mulut tanpa bibir itu terbuka dan tertawa. Suara tawanya menggema di kamar mandi, membuat tubuh Raffi lumpuh seketika. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. Kau akan kembali. Besok malam. Pasar Ramadan. Maksum menunggumu. Raffi menjerit. Dan seketika, semuanya menjadi hitam. Raffi terbangun dengan tubuh menggigil. Tenggorokannya kering, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia masih terbaring di lantai kamar mandi, tepat di depan muntahan hitam yang kini sudah mengering. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah sepasang mata itu sudah tidak ada. Ia merangkak mundur, mencoba menjauh dari kengerian yang baru saja dialaminya. Namun, sebelum ia bisa berdiri, sesuatu menarik perhatiannya. Di lengan kanannya, tepat di bawah siku, ada bekas lebam berbentuk jari. Seolah tadi malam, ada sesuatu yang mencengkeramnya erat. Aku harus pergi dari sini, pikirnya. Tanpa pikir panjang, Raffi berlari keluar kamar mandi. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa-gesa. Ia harus meninggalkan rumah. Kemanapun, asal jauh dari pasar Ramadan dan Maksum. Namun, saat ia hendak keluar kamar, ponselnya berbunyi. Ding! Sebuah pesan masuk. Tangan Raffi gemetar saat ia mengambil ponselnya dan membaca pesan itu. Jangan melawan, nak. Semakin kau menjauh, semakin mereka mendekat. Brak! Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu berkedip cepat, dan suhu kamar langsung turun drastis. Lalu, dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki menyeret, diiringi bisikan yang semakin mendekat. Raffi, buka pintunya, kau harus kembali. Jantungnya hampir copot. Itu suara seorang wanita tua. Maksum. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Maksum bisa ada di sini? Raffi menekan telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Ia berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Tapi gagangnya dingin, seakan membeku. Di luar, suara langkah kaki semakin mendekat, semakin dekat. Dan tiba-tiba, ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Lalu, suara itu berubah menjadi cekikikan kecil yang mengerikan. Buka, nak, kolakmu masih ada. Raffi mundur, napasnya memburu. Tiba-tiba, perutnya kembali bergejolak. Ia menahan rasa sakit luar biasa, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya lagi. Lalu dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di cermin. Bukan dirinya, tapi sosok lain. Kurang lebih seperti dirinya, tapi wajahnya lebih pucat, dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Sosok itu tersenyum, dan berbicara tanpa membuka mulutnya. Jangan melawan, kita akan kembali ke pasar malam ini. Raffi berteriak, dan semuanya menjadi gelap. Raffi tersentak bangun. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah hiruk-pikuk pasar Ramadan. Orang-orang berlalu lalang, suara pedagang bersahutan, aroma makanan menguar di udara. Tapi semuanya terasa berbeda. Warna-warna di sekitarnya tampak lebih suram, lampu-lampu redup berkelap-kelip seakan berada di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Orang-orang di sekitarnya tidak terlihat jelas, wajah mereka buram, seperti bayangan tanpa ekspresi. Perutnya kembali bergejolak. Ia mencoba melangkah pergi, tetapi kakinya seperti dipaku ke tanah. Ia tidak bisa bergerak kemana-mana selain ke satu arah, kedai Maksum. Di depan sana, Maksum berdiri dengan senyum lebarnya. Tangannya mengaduk panci besar berisi kolak, uap panas mengepul. Namun kali ini, Raffi bisa melihat sesuatu yang lain di dalam panci itu. Bukan hanya pisang atau ubi, tapi potongan jari-jari manusia. Jari-jari yang masih bergerak. Raffi ingin menjerit, tapi tenggorokannya keluh. Maksum menoleh kepadanya, mata tuanya menyipit, bibirnya melengkung lebih lebar. Sudah waktunya, nak, kau sudah menjadi bagian dari kami. Tangannya yang keriput mengambil mangkuk dan mulai menuangkan kolak dari panci. Cairan hitam pekat menetes perlahan, disertai potongan daging kecil yang menggeliat. Raffi mencoba berbalik,
mencoba kabur. Tapi seseorang menahan bahunya. Ia menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Itu adalah dirinya sendiri. Sosok lain yang tampak persis seperti dirinya, tetapi dengan mata hitam kosong dan senyum lebar penuh kegilaan. Sosok itu berbisik, dengan suara yang terdengar serak dan berlapis-lapis. "Makanlah, Raffi, atau kau yang akan dimakan." Maksum mendekat, menyodorkan mangkuk hitam pekat itu. Raffi menatap isinya, tubuhnya gemetar. Dan saat ia menoleh ke sekitar, semua orang di pasar itu kini menatapnya. Dengan mata kosong, dengan senyum mengerikan. Mereka semua menunggunya untuk makan. Raffi berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Mangkuk kolak hitam pekat itu berada di tangannya, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Di sekelilingnya, orang-orang yang sebelumnya hanya siluet buram kini semakin jelas. Wajah mereka tampak pucat, kulitnya membusuk, mata mereka hitam pekat tanpa bola mata. Mereka semua menatapnya, menunggunya. Maksum tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan hitam. "Ayo, nak, kau hanya perlu satu suapan lagi." Raffi menelan ludah. Pikirannya kacau. Ia tahu jika ia menolak, ia mungkin tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Tapi jika ia memakannya, tidak. Ia tidak boleh terjebak. Tangannya bergetar, ia ingin membuang mangkuk itu, tapi sebelum ia bisa melakukannya, tangan Maksum tiba-tiba mencengkeram pergelangannya dengan kekuatan yang mengerikan. "Jangan macam-macam, nak. Kau sudah menjadi bagian dari ini." Raffi berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman Maksum. Lalu, tiba-tiba, azan Isya berkumandang dari masjid di kejauhan. Suara lantunan azan menggema di udara, menembus keheningan mencekam. Orang-orang di pasar mulai gemetar, tubuh mereka bergetar tak terkendali. Maksum sendiri mengerang, kulitnya perlahan menghitam dan mengelupas. Raffi merasakan cengkeraman di tangannya melemah. Ini kesempatan. Dengan sekuat tenaga, ia melempar mangkuk itu ke tanah. Isinya tumpah, dan begitu cairan hitam menyentuh tanah, jeritan menggema di udara. Maksum menjerit kesakitan, tubuhnya mulai hancur seperti abu. Sosok-sosok mengerikan di pasar juga mulai mencair dan lenyap dalam kegelapan. Raffi berlari, ia tidak peduli kemana kakinya membawanya. Yang penting ia menjauh dari tempat terkutuk ini. Jalanan mulai berubah, pasar yang tadi penuh kini kosong. Gelap, hanya sisa-sisa tenda yang compang-camping. Sampai akhirnya, ia tersandung dan jatuh. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di depan masjid. Orang-orang baru saja selesai sholat tarawih. Seolah tidak ada yang terjadi. Nafasnya tersengal. Ia melihat ke tangannya, bekas lebam di lengannya perlahan memudar. Apakah semua itu hanya mimpi? Tidak terlalu nyata untuk disebut mimpi. Seseorang menepuk pundaknya. Ia tersentak dan menoleh. Seorang lelaki tua, marbut masjid, menatapnya dengan bingung. "Nak, kenapa kau duduk di sini sendirian? Sejak tadi kau diam saja." Raffi tidak tahu harus berkata apa. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di pojok pasar, di bawah lampu jalan yang temaram, ada sosok tua berkerudung hitam. Sosok itu tersenyum padanya. Maksum belum pergi.